Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama sebagai ungkapan syukur bilisan kita atas semua nikmat dan juga karunia yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla kepada kita sekeluarga. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang memiliki syafa'atul udmah, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari yang ke-21 di bulan Dzulhijjah ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, dan juga kesempatan untuk bisa bersilaturahmi bersama kami di channel YouTube Taman Surga. Dan pada kesempatan hari ini kami ingin mengajak kepada sahabat Taman Surga, mari awali harimu dengan dzikir ini pada hari Sabtu mulai pagi ini. Insya Allah biidznillah kehidupan kita akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan diberikan taufiknya untuk melaksanakan amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita akan diberikan pahala di akhirat nanti dan juga diberikan rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Lancar rizkinya, lancar pekerjaannya, lancar ibadahnya, lancar urusannya, dan lancar segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut silahkan jangan lupa untuk sahabat-sahabat yang baru saja bertemu dengan channel ini, kemudian ingin menyambung silaturahmi dengan kami, silahkan tekan tulisan subscribe berwarna merah yang ada pada bawah video ini. Kemudian tekan tombol lonceng di sebelah kanannya dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dan bantulah menebar kebaikan dengan cara share video-video Taman Surga ini kepada sanak keluarga, kerabat, maupun teman-teman yang ada di kontak WhatsApp Anda, kontak Telegram Anda, atau dimanapun itu. Semoga share Anda bisa menjadi wasilah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka dan juga mengalirkan pahala jariah yang tanpa putus untuk Anda. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, kita sudah sampai kepada 10 hari yang terakhir di bulan Dzulhijjah. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, mari kita awali hari-hari kita ini pada hari ini dengan yang pertama adalah membaca surat Al-Fatihah. Suratul Fatihah ini disebut sebagai intinya dari seluruh Al-Quran. Di dalamnya terdapat banyak keutamaan yang tersimpan.
Salah satu di antaranya keutamaan dari surat Al-Fatihah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah solatnya orang yang tak membaca surat Al-Fatihah. Barang siapa yang solat, baik itu solatnya adalah solat fardu maupun solatnya adalah solat sunnah, kalau tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam solatnya, maka solatnya tidak sah. Hal ini tentu saja memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, karena surat Al-Fatihah ini menjadi salah satu penyebab solat kita diterima sahnya atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu tentu saja surat Al-Fatihah ini memiliki banyak manfaat di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi termasuk Al-Fatihah ini mudahnya adalah barang siapa yang sedang sakit, maka bacakanlah surat Al-Fatihah, kemudian tiupkanlah di air, begitu ya, air putih begitu, diminum, insya Allah bisa menjadi wasilah sebagai jalan untuk kesembuhan sakit tersebut. Selain kita berikhtiar secara lahiriah dengan berobat ke dokter, ke ahli-ahli herbal ataupun yang lainnya. Oleh karena itu sahabat Taman Surga, yang pertama bacalah surat Al-Fatihah, kemudian yang kedua berikutnya adalah pada hari Sabtu Imam Al-Ghazali menyampaikan, beliau menyusun dzikir harian yang dibaca dari hari Jumat sampai hari Jumat berikutnya, atau dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan salah satu dzikir yang beliau susun untuk dibaca pada hari Sabtu adalah membaca kalimat tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Imam Al-Ghazali menyampaikan untuk membaca dzikir ini setidaknya 1000 kali setiap harinya, terutama pada hari Sabtu tersebut. Lalu pertanyaannya, apakah keutamaan dari dzikir yang bernama dzikir tahlil ini? Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, ternyata dzikir tahlil ini merupakan dzikir yang paling utama. Begitu ya, kalau doa yang paling utama disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca hamdalah, mengucapkan alhamdulillah. Tetapi zikir yang paling utama adalah mengucapkan kalimatut tahlil. Zikirnya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senantiasa membaca kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah besok ketika sakaratul maut akan diberikan kemudahan, kelancaran di dalam lidahnya, di dalam bibirnya, di dalam pikirannya, di dalam jiwa, raga, dan fisiknya untuk mengucapkan kalimatut tahlil la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Begitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Mikhatul Masahih. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah, akan sulit bagi orang yang tidak pernah mengatakan kalimat tahlil ketika meninggal dunia untuk mengucapkan la ilaha illallah.
Kalau tiap hari dia hanya melihara sapi, sapinya sampai ratusan ribuan, tiap hari sopa sapi, nanti bisa jadi ketika meninggal dunia akhir hayat kita yang terucap adalah sapi begitu. Kalau kita terlalu cinta kepada harta dunia, maka bisa jadi ketika kita mau mati, maka terakhir yang disebut adalah uang, harta, mobil, rumah begitu. Oleh karena itu sahabat, jangan sampai harta dunia yang kita miliki melebihi kecintaan kita daripada membaca kalimat dzikir La ilaha illallah. Jangan sampai hal-hal dunia membuat kita lupa, sehingga kita sampai lupa tidak membaca kalimat tahlil di dalam setiap harinya. Sahabat taman surga, dikatakan juga bahwa pada suatu waktu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang beruntung dengan syafaat atau pertolonganmu kelak?" Jadi siapakah orang yang beruntung mendapatkan syafaat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku kira belum ada orang yang bertanya kepadaku tentang hal semacam ini sebelumnya." Manusia yang paling beruntung adalah pada hari kiamat adalah seseorang yang mengucapkan La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah dengan hati yang penuh keikhlasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah, selain itu orang yang senantiasa mengucapkan kalimat La ilaha illallah akan terbebas, akan selamat dari api neraka. Jadi pada suatu waktu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang muadzin mengucapkan Asyhadu alla ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan bersabda kepada muadzin tadi, engkau terbebas dari neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat taman surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita memperbanyak membaca dzikir La ilaha illallah. Bacalah setiap saat, setiap waktu, setidaknya bacalah sehabis sholat. Kalau tidak bisa membaca sehabis sholat, dalam satu hari itu pastikan kita membaca zikir ini. Lalu berapa banyak kita membaca? Dibaca 100 kali boleh, 33 kali boleh, tapi kalau ditambah insya Allah menjadi lebih baik. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam hal yang tidak baik, tetapi Allah menyukai orang-orang yang fastabiqul khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba di jalan Allah, termasuk berlomba-lomba memperbanyak membaca kalimat tahlil adalah fastabiqul khairat atau berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah, semoga video ini bermanfaat. Mari kita praktekkan mulai sekarang setelah selesai membaca video ini. Dan sampai jumpa pada video kami yang berikutnya. Semoga Allah Azza wa Jalla melancarkan kehidupan kita, mengampuni semua.